jantung. Kita tahu bahwa jantung itu bukan hanya ke arah pembuluh darahnya, tetapi dia juga mempunyai sistem kelistrikan. Nah, kalau misalnya sistem kelistrikan ini, kita akan berhubungannya dengan irama jantungnya seperti apa. Jadi kalau ada kelainan dari irama jantung, nah itu yang mungkin akan kita perbaiki seperti itu. Dan nanti kalau misalnya berhubungan dengan kematian jantung mendadak, salah satunya itu kayak kita sudden cardiac death atau ARES gitu, kita melakukan ini bantuan hidup dasar gitu, itu ke arah seperti itulah. Iya dok ya, jadi penyakit jantung itu tidak hanya penyempitan pembuluh darah ya dok ya, tapi ada gangguan irama, dan itu yang diperdalam di bidang elektrofisiologi jantung ya dok ya. Nah dok, ini kembali ke topik kita kali ini dok. Topiknya adalah hubungan antara olahraga dan kematian jantung mendadak. Topik ini bergeliat muncul akhir-akhir ini dok, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Di kemarin waktu lagi pemain sepak bola di Euro, tiba-tiba sedang main bola, kemudian berhenti gitu. Terlihat seperti kejang-kejang di lapangan, lalu kemudian dilakukan pertolongan. Nah, lalu juga pemain bulu tangkis Indonesia dok kemarin, salah satu pahlawan bulu tangkis. Iya betul, Markis Kido juga sama dok. Lalu kita tahu salah satu public figure dok, yang sering sekali olahraga dok, suaminya salah satu penyanyi Indonesia dok, yang katanya masih muda usianya, Ashraf dok, Ashraf saya sebut ya dok, Ashraf Sinclair dok. Iya dok, kan itu juga satu sosok figur yang kita tahu bahwa hidupnya sehat kalau dari media sosialnya, kemudian sering sekali berolahraga gitu dok. Sebetulnya ada hubungannya tidak dok antara olahraga dan kematian jantung mendadak dok? Ya, kalau misalnya untuk kematian jantung mendadak yang berhubungan dengan olahraga, memang ada kaitannya, di mana kita tahu bahwa kita harus melihat dari sisi usia dulu. Kalau misalnya ternyata usianya lebih dari 35, ada yang bilang 40 tahun, maka ternyata secara epidemiologi itu penyakit jantung koroner, coronary artery disease yang terutama. Nah, setelah itu baru mungkin ke arah hipertrofi kardiomiopati, kemudian ke arah ARVC, itu yang kalau misalnya di usia yang lebih dari 35 tahun. Tetapi pada yang muda itu biasanya justru orang muda kan biasanya faktor resikonya sangat kecil atau bahkan nggak ada. Kemudian pola hidupnya biasanya masih baik, tapi dia juga bisa terjadi suatu sudden cardiac death. Dan ternyata secara epidemiologi itu penyebab yang paling seringnya itu ke arah hipertrofi kardiomiopati, kemudian ke arah arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau kardiomiopati, dan mungkin juga ke arah kelainan dari koronernya, tapi kelainan karena posisinya sebetulnya itu yang menjadi patokan sering terjadi seperti itu. Baik dok, jadi kita mesti lihat dulu ini kejadiannya pada usia berapa ya dok? Usia muda atau usia yang terlanjur lebih dari tua? Kalau dari guideline 35 tahun ya dok batasannya ya, kita bisa memprediksi. Betul ya dok, karena dianggap 35 tahun resiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah karena penumpukan kolesterol di sana lebih tinggi ya dok ya. Dok, betul. Ini kan kita bicara tadi salah satu contohnya atlet dok. Nah, apa sih sebetulnya membedakan atlet dengan orang biasa dok, dengan mereka melakukan latihan yang keras, lakukan latihan yang lebih berat gitu? Apakah ada resiko lebih tinggi untuk terjadinya kematian jantung mendadak pada atlet dok? Nah, kalau misalnya dia itu atlet, kemudian dia otomatis atletnya profesional gitu ya. Kalau misalnya kita melihat atlet profesional, berarti faktor resiko yang ada pada orang tersebut itu boleh dikatakan tidak ada. Misalnya dia biasanya merokok, enggak biasanya meskipun banyak juga sih kita yang merokok ya.
Kemudian diabetes juga mungkin karena dia olahraga yang teratur, kemudian yang vigorous exercise-nya mungkin ke arah high exercise itu, jadi dia untuk ke arah diabetes juga enggak. Bahkan biasanya hipertensi juga enggak ada. Nah, itu biasanya yang akan terjadi adalah kelainan dari struktural di jantungnya biasanya. Nah, misalnya kalau misalnya ini ke arah hipertrofi kardiomiopati. Nah, permasalahannya adalah pada pasien-pasien seperti ini, kadang-kadang gambaran EKG-nya itu normal, kecuali kalau misalnya hipertrofi kardiomiopati, bisa saja dia akan memperlihatkan adanya suatu gambaran EKG yang boleh dikatakan kita menyebutnya penebalan dari bilik atau bilik jantung kiri. Itu akan terlihat penebalan yang sangat hebat dan itu akan terlihat dari EKG. Selain itu mungkin ada kalau kita bicara masalah EKG, kita akan melihat gelombang P-nya yang harusnya dia ke atas, ini justru malah ke dalam dan sangat dalam sekali gitu. Nah, itu akan terlihat seperti itu. Kemudian bisa juga terjadinya suatu arrhythmogenic right ventricular kardiomiopati atau displasia, dan itu akan kita lihat dari gambaran EKG-nya. Permasalahannya itu kadang-kadang kita sering tidak aware, makanya pada pasien terutama atlet kita nggak melihat seperti itu. Lain lagi kalau misalnya ke arah koroner, mungkin penilaiannya akan berbeda. Seperti itu sih, Dokter Widi. Jadi pemeriksaannya itu sebetulnya memang ada pemeriksaan-pemeriksaan dasar ya, Dok, ya, yang biasa kita lakukan, salah satunya EKG, kemudian USG jantung atau ekokardiografi. Nah, tapi kadang-kadang hasilnya tuh normal, Dok. Kalau kita lihat maksudnya kalau kita melihat profil pemain bola misalnya seperti yang di Euro 2020, kita pasti yakin kan dia memiliki sistem screening yang baik, medical check up yang baik gitu, Dok. Apakah ada tanda-tanda tertentu sebetulnya yang bisa lebih lagi kita gali, Dok, jika kita menemukan hasil-hasil normal pada pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, Dok? Ya. Jadi gini, kalau misalnya kita ada seseorang yang mau melakukan suatu olahraga yang high exercise misalnya, kita otomatis harus melakukan suatu pemeriksaan gitu, yang melibatkan pemeriksaannya dari anamnesa otomatis, terutama ke arah family history, kemudian ke arah saudaranya gimana, kemudian apakah ada suatu riwayat yang berkaitan misalnya terjadinya suatu sinkop atau gimana, itu harus kita explore lebih lanjut. Selain itu kita harus melihat dari sisi pemeriksaan EKG otomatis. Nah, dari sisi EKG ini kita bisa meskipun belum secara, kadang-kadang kita bisa miss ya, karena pemeriksaan EKG yang khusus untuk atlet itu mungkin baru dipublish tahun 2017 dari European Society. Itu kita akan bisa melihat apakah EKG ini masih relatif normal untuk ke arah pasien dengan intensitas olahraga tinggi atau tidak. Misalnya taruhlah pasien dengan olahraganya tinggi, kemudian kita melihat adanya suatu LVH. Nah, begitu LVH, kita tahu bahwa pada pasien dengan olahraga yang high intensity, dia akan mengakibatkan suatu sedikit pembesaran jantung. Nah, dari situ kita bisa bertitik tolak, apakah ini merupakan suatu hal yang normal atau tidak. Makanya kita ada suatu, kalau misalnya dalam ini tuh irisan antara seseorang yang merupakan suatu hipertrofi kardiomiopati dengan kondisi bahwa dia itu heart athlete misalnya. Nah, nanti kita bisa melihat, nah otomatis kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, kita akan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya dilanjutkan dengan ekokardiografi. Dari ekokardiografi kita akan melihat permasalahan. Kadang-kadang kita melihat dari eko, kita melihat bisa aja penebalannya itu bukan
bukan hanya secara menyeluruh gitu. Kan kita akan melihatnya echo tuh lain lagi kalau misalnya Dokter Widi pasti akan melihatnya secara menyeluruh, echonya, left ventrikularnya dari basalnya gimana, kemudian dari midnya, dari septumnya gimana. Kadang-kadang kita hanya menemukan di septum gitu penebalannya, dan itu merupakan bagian daripada hipertrofi kardiomiopati gitu. Jadi kondisi seperti itu yang harus kita explore juga. Kadang-kadang kita menemukan adanya pada ARVC misalnya, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy misalnya. Dan itu kelainannya di right ventricle. Kadang-kadang kan kita nggak aware kalau right ventricle. Betul, kita hanya ngelihat left ventricle bagus kiri, ini. Ternyata di right ventricle-nya ada sesuatu permasalahan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan adanya suatu miss gitu. Dan ternyata banyak untuk ARVC ini dia karena adanya suatu fibrofati ke arah yang menggantikan miokardiumnya, itu adalah prone untuk terjadinya source aritmia pada daerah situ, dan ini ya bisa menjadikan penyebab untuk terjadinya sudden cardiac death pada pasien. Baik dok, jadi menarik sekali bahwa salah satu yang perlu diperhatikan, jadi harus tahu juga gejala-gejalanya ya dok ya. Biasanya tidak langsung tiba-tiba, tapi ada dimulai dengan berdebar tadi seperti yang dokter bilang ya dok. Terus kemudian ada pingsan pun tidak langsung pingsan, kadang-kadang seperti hilang hitam sedikit hampir pingsan ya dok, kita sebut dengan presinkopi juga ya dok ya. Dan kemudian juga dokter bilang tadi yang paling penting, apakah ada riwayat keluarga ya dok ya, riwayat keluarga yang meninggal mendadak ya, yang bisa jadi salah satu kecurigaan kita untuk bisa kita periksa lebih jauh. Dok, saya mohon izin dok, ini udah ada yang bertanya dok, dari Januar. Saya coba sampaikan pertanyaannya dok. Ini pertanyaan Dokter Widi, suaranya agak kecil ya. Apakah sudah jelas suara saya dok? Ininya sih udah maksimal di saya. Suara saya udah jelas. Coba. Apakah udah jelas suara saya dok? Saya coba keluarin ya dok. Apakah sudah jelas suara saya dok? Jelas lumayan dibandingkan dengan barusan. Boleh. Sudah kedengeran dok sekarang dok? Makin jauh. Tapi yang baru gimana dok? Maaf dok. Oke, lebih ini. Sudah lebih jelas dok suara dok? Lumayan. Ya, mungkin dok. saya agak mendekat aja. Oke. Baik dok. Saya coba lebih keras bicaranya dok. Dok, ini ada pertanyaan dok dari salah satu yang ikutan IG Live kita kali ini dok. Di usia saya yang sudah 40 tahun, saat jogging berapa angka heart rate yang aman? Saya rutin jogging 2-3 kali seminggu. Nah, mungkin nanti akan dibahas juga di belakang, tapi sudah ada yang tanya duluan dok. Jadi sekarang ini banyak yang sudah mulai sadar akan olahraga dok, dan mereka suka bertanya-tanya, ini aman nggak sih kita kalau olahraga? Karena biasanya tadinya mungkin jarang berolahraga. Nah, pertanyaannya dia usianya 40 tahun, sering olahraga 2-3 kali seminggu, kira-kira kita bisa olahraga sampai heart rate berapa katanya dok? Oke. Ya, baik. Untuk olahraga ini kita harus melihat, kita mau targetnya dulu. Apakah kita akan ke arah low moderate dari olahraganya, atau ke arah very high intensity-nya gitu. Nah, nanti kita akan melihat. Nah, kalau misalnya seseorang, tanpa cardiovascular risk misalnya, atau kita ngelihat dari Euroscore-nya ternyata kurang dari atau sama dengan 5, itu Euroscore itu adalah skor yang dikeluarkan oleh Europeans. Jadi itu akan melihat adanya laki atau perempuan, kemudian ada kolesterol, ada hipertensi atau tidak, itu nanti dengan tekanan darah. Nah, nanti itu akan keluar apakah kita di range
yang low risk atau moderate risk atau high risk atau very high risk. Nah, dia dari situ. Nah, kalau misalnya dia itu ternyata, oh saya misalnya, saya usia 40 kan lebih lebih enak kan kalau misalnya mencantumkan saya, tapi kalau misalnya ada yang bertanya 75, nanti saya orang lain. Kalau usia 40, boleh saya lah gitu. Nah, berarti kita maunya misalnya ke arah yang low moderate. Berarti kita harus melihat intensitas daripada yang akan kita capai, intensitas exercise-nya. Nah, intensitas exercise-nya itu kalau misalnya kita bisa dari estimated dari maksimal heart rate misalnya. Biasanya kan 220 dikurangi usia. Jadi 220 kurangi usia berarti kan 180. Nah, kalau misalnya kita melihat untuk heart rate, untuk dari sini untuk moderate, berarti kan kalau moderate itu sekitar 75, di bawah 75. Jadi 74 sampai sekitar 50-an lah. Nah, jadi nanti antara rate seperti itu kita akan mencapai. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita akan melakukan target heart rate seperti itu. Nah, permasalahannya berapa banyak sih kita akan melakukan suatu olahraga. Nah, yang pada saat pertama-pertama kita akan melakukan lamanya itu, durasinya itu dalam 1 minggu tuh 150 menit dulu. Nah, kalau misalnya exercise-nya bukan yang vigorous. Nah, kalau misalnya vigorous otomatis cuma 75 menit. Nah, kalau misalnya 150 menit itu kita akan bagi dalam 5 kali misalnya. Berarti sekali latihan itu 30 menit. Berarti ada pemanasannya, ada stretchingnya, kemudian ada inti, kemudian baru recovery. Nah, seperti itu harus dibaginya. Dan dengan target heart rate-nya antara misalnya 55 sampai 74 misalnya, seperti itu. Jadi di range seperti itu kita akan ini. Nah, kondisi seperti itu otomatis tidak perlu. Nah, kalau misalnya ternyata kita mau ke arah high intensity, misalnya very high intensity, berarti dengan target di atas 75 heart rate-nya dari estimated maksimal heart rate, misalnya 75 sampai 94 seperti itu, maka otomatis kita harus periksa dulu dong apakah baik atau tidak. Nah, itu akan berdasarkan skornya, kita akan Euroscore atau berdasarkan adakah enggak CVD risk score-nya. Kalau misalnya kondisi seperti itu ada, berarti kita pastikan mungkin kita akan lakukan pemeriksaan apakah ada ke arah koronernya atau tidak, kemudian ada hipertensinya gimana. Nanti kalau misalnya udah terkendali barulah kita. Seperti itu mungkin Dokter Widi. Baik dok, terima kasih banyak. Jadi untuk tadi Mas Yanuar ya, kan usianya 40 tahun. Tadi Dokter Hairul sudah bilang bahwa 220 kurang usia sekitar 180 itu adalah target heart rate maksimal 100%. Mungkin kalau misalnya kita mau lihat di 140-an kali ya dok ya, 140, 150 itu merupakan target heart rate-nya Mas Yanuar ini kalau di usia 40 tahun ya dok, untuk olahraga yang moderate. Kalau mau lebih dari itu sebaiknya dilakukan screening dulu ya dok ya, apakah iya betul ya betul. Apalagi di 40 tahun kan tadi sudah termasuk yang lebih dari 35 tahun yang dari dokter 35 Hairul. resiko ada gitu. Ada resiko ya dok. Iya. Nah, kita mungkin sekalian bahas dok, bagaimana screeningnya dok di usia lebih dari 35. Maaf kecil Dokter Widi punten. Iya dok, mohon maaf dok. Jadi bagaimana screeningnya dok? Bagaimana screeningnya dok di usia lebih dari 35 tahun dok? Oke. Baik. Untuk melihat adanya kita melakukan suatu screening dari ke arah koroner, itu akan kita lihat apakah kan kita khawatirnya nih ke arah penyempitan pembuluh darah. Makanya kita akan lakukan yang namanya
treadmill test misalnya. Kalau misalnya nggak dengan treadmill test, kemudian dia bagus, kemudian dari echo juga, karena kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang pasien dengan misalnya ada gangguan di daerah katup jantung, karena kita tahu bahwa jantung juga punya katup-katupnya, kemudian dia juga punya penebalan otot jantung yang kadang-kadang kita nggak lupa untuk kedetek seperti itu. Kemudian mungkin fungsinya udah agak menurun karena mungkin saja dia ada suatu penyempitan, tetapi karena dia itu adaptasi sehingga dia tidak merasakan adanya kondisi seperti itu. Nah, khawatirnya kalau misalnya kita lakukan kondisi exercise yang high exercise, maka itu akan mengakibatkan kelainan, bahkan terjadi suatu iskemik pada saat melakukan suatu aktivitas seperti itu. Jadi screeningnya yang mungkin ke arah treadmill, kemudian mungkin dari ekokardiografi sekaligus laboratoriumnya seperti apa. Terwidi. Boleh. Kan kadang ingin mencari jika halo dok, apa sudah jelas suara saya dok? Jelas ya dok? Ya, halo, ini udah jelas. Jelas, udah pakai headset. Sudah jelas dokter. Ya, oke. Okay. Ya. Ya. Hmm. 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 Ya, oke. Okay. Ya. Supaya bisa lebih masyarakat mengetahuinya. Jadi pada saat kita melakukan treadmill itu kita akan monitor dengan gambaran EKG. Jadi pada saat bedakan antara treadmill yang kita lakukan untuk diagnosa dengan treadmill yang biasa mungkin masyarakat lakukan. Pada saat kita untuk melakukan diagnosa itu akan kita lakukan pemeriksaan dengan EKG. Jadi itu akan terlihat. Nah, kondisi kalau misalnya kita lakukan treadmill itu akan terjadi apakah ada suatu keluhan atau tidak. Begitu ada keluhan, apakah dia itu capek, apakah dia itu yang lemah sama sekali, itu emang perlu di stop. Yang kedua itu adalah adanya gambaran EKG yang kita monitor terjadi suatu perubahan. Nah, perubahannya yang gambaran EKG yang berubah. Yang kedua, dan yang harus kita waspadai itu adalah gambaran terjadinya gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung itu bisa terjadi misalnya gambaran EKG-nya, gambaran EKG yang biasanya muncul bentuknya itu akan berubah bentuknya dari yang lain. Nah, kondisi seperti itu terus
terutama kalau misalnya kita lihat makin banyak timbul, itu oh ya. Dok? Halo, Dok? Ya. Ya, udah kedengaran, Dokter Widi. Udah. Tadi sempat ini ya. Sempat hilang. Iya, Dok. Kayaknya sinyalnya kurang stabil. Ya. Tapi saya tadi dengar semua yang dokter bilang, Dok, mengenai apa yang saja yang perlu diwaspadai dari treadmill. Jadi memang banyak sekali dan penting untuk kita lakukan screening ya, Dok. Jika kita memulai berolahraga, betul. Apalagi olahraga yang berat ya, Dok ya. Iya. Gitu. Baik. Sebetulnya ini udah mulai ada beberapa pertanyaan, Dok. Kita coba jawab satu-satu ya, Dok. Iya, mangga. Selamat malam, Dokter. Izin bertanya terkait target heart rate saat olahraga. Bila dalam 30 menit olahraga, berapa lama durasi olahraga kita berada di target heart rate tersebut? Oh, maksudnya mungkin berapa lama kita boleh ada di target heart rate yang high intensity mungkin, Dok. Jadi apakah kalau misalnya kita moderate intensity kita bisa lebih lama, tapi kalau misalnya nanti kita ada high intensity yang digunakan bukan hanya yang aerob tapi juga yang laktat, mungkin itu maksud pertanyaan. Iya. Jadi memang ada tipe dari olahraga itu, dari ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah, yang harus dipahami bahwa kita kalau misalnya kita itu melakukan high intensity, itu selain dia aerob juga bisa terjadi suatu anaerob, kondisinya seperti itu. Nah, sekarang berapa lama dalam 30 menit? Ya, dalam 30 menit itu aktivitas olahraga yang kita pertahankan. Jadi kalau misalnya kita stretching gitu bukan masuk 30 menit. Nanti kalau stretchingnya 10 menit, ya nanti tinggal jadi 20 menit, itu enggak. Nah, emang ada yang sifatnya continuous, jadi terus-menerus selama 30 menit, ada yang interval. Misalnya 10 menit dilakukan olahraga, kemudian istirahat dulu 5 menit, kemudian 10 menit berikutnya olahraga lagi 5 menit ini, kemudian setelah itu 30 menit. Setelah itu baru recovery gitu. Mungkin gitu, Dokter Widi. Prinsipnya adalah pemanasan, olahraga inti, dan pendinginan ya, Dok ya. Jadi kalau betul. Jangan langsung 30 menit langsung yang main olahraganya, tapi harus pemanasannya dulu. Baik. Betul. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Saya usia 45 tahun, mau tanya kalau sering kram di dada kiri, apakah itu merupakan suatu gejala jantung? Kalaupun jalan kaki biar beberapa kilo pun tidak terlalu capek. Tapi kalau jagung, mungkin salah ketik ya. Tapi mungkin kalau misalnya olahraga kayaknya, Dok. Jogging. Jogging nggak ya, Dok ya? Kalau jogging cuma sekilo nggak capek. Nah, kira-kira apakah itu ada tanda-tanda gejala jantung, dan kalau misalnya mungkin mau diperiksa, periksanya bagaimana, Dok? Nah, kalau misalnya kita ngelihat cepat capek seperti itu, kita harus otomatis harus dilakukan screening dulu ya. Kita bisa nggak bisa berasumsi kalau misalnya kondisi seperti itu. Misalnya kita dengan melakukan suatu aktivitas. Nah, dengan aktivitas kemudian kita mudah cepat capek gitu. Nah, kita harus lihat apakah ternyata otot jantungnya itu seperti apa, katup jantungnya seperti apa. Nah, itu harus kita pastikan sehingga kita bisa untuk sedikit memulainya seperti apa dulu gitu. Jadi bagaimanapun juga kan kita harus melakukan suatu adaptasi. Tapi saya setuju bahwa kalau misalnya kalau dalam 1 kilo misalnya kita cepat capek, sementara kalau misalnya jalan kita enggak, itu harus kita pastikan ada kelainan tidak di jantung kita. Saya nggak bisa bilang bahwa itu
normal, nggak bisa juga karena harus kita pastikan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Betul. Jadi nanti katakan dulu ya tadi Iya. siapa namanya Pak Tolib gitu untuk nanti biar diketahui kira-kira penyebabnya apa. Ya, Ya dok. betul. Kalian yang selanjutnya dok, sekalian nanti kita membahas. Dok, ini kan pasien-pasien kita nih yang sudah menderita penyakit jantung suka bertanya dok, sebetulnya kita boleh berolahraga nggak sih? Misalnya yang sudah memiliki gangguan irama, atau misalnya yang sudah dipasang ring jantung atau operasi bypass, apakah sebetulnya mereka boleh berolahraga atau tidak? Dan jenis olahraga yang dianjurkannya itu olahraga apa dok? Oke. Nah, kalau misalnya untuk agak beda ya. Kalau misalnya kelainannya seperti irama jantung, kita harus pastikan bahwa apakah ini adalah suatu ke arah hipertrofi kardiomiopati, ARVC atau bukan, atau ke arah longite misalnya, itu kita harus otomatis dari sport kardiologi aja itu udah langsung 2B minimal untuk melakukan suatu olahraga. Nah, tapi kalau misalnya ke arah koroner, misalnya pasien udah dipasang ring, itu justru malah harus olahraga gitu. Bahkan pada saat di rumah sakit dirawat setelah pemasangan ring atau setelah operasi bypass, itu harus olahraga gitu. Dan itu untuk conditioning ke pasien, kemudian dia juga, dan olahraganya bukan hanya olahraga kaki misalnya ini, tetapi harus seluruh. Bahkan kalau misalnya dengan dadanya juga harus dikembangin, karena kan kita tahu bahwa kalau misalnya CABG juga kita akan ada rasa tidak nyaman di dada, dan itu harus mulai dilatih. Jadi justru harus dilatih. Nah, pertanyaannya sampai kapan kita lakukan seperti itu? Biasanya bertahap kita akan naikkan dari mulai di rumah sakit, dan setelah 12 bulan itu baru melakukan suatu aktivitas lebih ini. Gitu. Ya, jadi justru kalau misalnya yang penyakit jantung koroner sudah dilakukan penanganan, pemasangan ring atau operasi bypass, harus dilatih ya dok, rehabilitasi iya, betul. Kembali pulih seperti semula ya dok ya, maksudnya iya. lebih kembali ke aktivitas yang biasanya. Tapi justru kalau ada gangguan irama jantung yang diketahui, seperti kemarin kan dok pemain bola yang Euro itu setelah Erikson Erikson dok, dia tidak boleh bola lagi dok gitu. Jadi iya, betul. Ya, bermain bola profesional lagi walaupun sudah dipasang ICD ya dok ya, alat untuk kejut jantung yang ditangkap. Nah, bagaimana dok pendapat? Apakah sebetulnya memang nggak boleh walaupun sudah pasang ICD dok? Nah, itu akan suggest disarankan bahwa seseorang yang sudah mengalami suatu serangan sudden cardiac arrest, itu misalnya kondisinya karena hipertrofi kardiomiopati, otomatis akan kita lakukan pemasangan ICD. Nah, permasalahannya kita risiko kalau misalnya lagi melakukan suatu aktivitas, misalnya olahraga yang berat, itu terjadi shock gitu. Nah, itu kan bisa berbahaya untuk pasien pada saat melakukan suatu aktivitas. Makanya dari European Society sih dibilangnya itu akan disaranin untuk tidak melakukan olahraga yang vigorous lagi gitu. Tetapi ada suatu pengalaman yang perenang ya, kalau nggak salah Olimpiade itu ya, yang Dana Wolmer ya, dari Jerman ya kalau nggak salah, nggak tahu tuh saya. Cuman ini. Nah, itu kan dia mempunyai suatu longite syndrome. Dia perenang. Disarankan untuk berhenti berenangnya. Cuman karena dia tuh nggak mau, jadi di orang tuanya itu membawa automatic external defibrillator, jadi bawa AED gitu, karena nggak mau dipasang ICD juga. Ternyata selamat tuh. jadi kalau kita AED tapi di kolam renang kayaknya agak sulit. Nah, itu saya juga nggak ini. Jadi dibawa-bawa sama orang tuanya.
Mungkin ada kasus yang kedua yang mungkin yang saya tangani juga pasien dengan ARVD ini. Pasien udah firm ARVD, udah kita lakukan pemasangan ICD karena pernah terjadi suatu, mungkin zaman Dokter Widi juga ini pasien, jadi udah dilakukan tiap minggu, bukan tiap minggu, tiap malam. Itu masih zaman BPJS, tiap malam itu pasien harus disisok gitu. Jadi tiap malam yang jaga tuh sampai saya tuh udah bingung ini mau digimanain karena mau tidak mau harus ICD. Akhirnya dipasanglah ICD. Setelah dipasang ICD dengan pemberian obat-obatan, akhirnya dia tidak melakukan tidak terjadi lagi suatu shock, kemudian bisa pulang. Nah, karena saya udah saranin jangan melakukan olahraga. Pasiennya pengen olahraga, ternyata dia olahraga. Pada saat olahraga terjadilah shock, bahkan terjadi storm shock gitu. Mau tidak mau pilihannya itu diablasi. Jadi waktu itu kita masih belum di Bandung, masih belum ada ablasi. Dokter Iqbal belum masuk, kemudian Dokter Giki waktu itu masih lagi ini barengan lah dengan Dokter Widi. Nah, akhirnya kita kirim untuk diablasi. Sampai diablasi 3 kali. Jadi, karena apa? Setelah diablasi dia merasa enakan olahraga lagi. Shock jadi ya pusing, shock lagi akhirnya. Nah, sampai akhirnya terakhir dia minta untuk dicabut ICD-nya. Nah, kebetulan Dokter Iqbal udah datang. Saya bilang saya nggak sanggup untuk nyabut. Saya bilang kecuali kalau misalnya baterainya udah habis dan ada pernyataan bahwa dia nggak mau dipasang. Akhirnya dicabut, baru mungkin udah 3 bulan. Saya pikir udah kemana, udah beberapa tahun, mungkin sekitar 2 tahun nggak pernah kontak, nggak pernah ini. 3 bulan yang kemarin dia datang, ternyata bagus tuh. Wow. Pasien dengan ARVD. jadi saya pas ini sangat ini. Kemarin kontak saya soalnya itu. Yeah. Saya langsung ngasih ini. Luar biasa. Jadi ini info juga buat teman-teman bahwa ketika kita memiliki keadaan-keadaan seperti itu, ada gangguan irama. Nah, untuk center kita di Bandung ya dok, di Jawa Barat udah bisa melakukan tindakan-tindakan itu ya dok, udah bisa melakukan pemasangan, udah bisa melakukan tindakan ablasi. Ada Dokter Hairul, Dokter Iqbal dan Dokter Giki. Jadi mudah-mudahan dengan kasus-kasus seperti itu bisa ditangani dengan baik dan bisa outcome-nya hasilnya baik ya dok ya. Iya, baik, dok. Betul. Biasa sekali pengalaman dokter barusan. Nah, dok, ini banyak sekali sih pertanyaannya, dok, yang tadi udah masuk. Ada yang bertanya, dok, kalau hamil heart rate 107 aman nggak, dok? Memang kalau hamil heart rate-nya bisa lebih tinggi. Akan naik ya? Iya. Heart rate bisa lebih naik karena ada beban hemoglobin yang berubah ya, dok. Ya. Jadi mungkin harus dipastikan dulu bebannya itu suatu kelainan atau karena memang proses hamilnya aja. Iya. Dok, kalau habis vaksin Moderna, kenapa nggak boleh olahraga berat, dok? Nah, mungkin ini dok kan kemarin ada itu dari Singapura ya, yang saya dapat 1 minggu. Tapi terus terang saya nggak tahu apakah itu akan berhubungan dengan vaksinnya atau gimana. Apakah kita khawatirkan adanya suatu miokarditis, di mana kalau misalnya miokarditis otomatis tidak. Kita tahu bahwa untuk Moderna ini kan messenger RNA ya. Nah, untuk terjadinya suatu inflamasi mungkin bisa tinggi sehingga dikhawatirkan ke arah miokarditis. Tapi saya nggak tahu juga sih. Kalau misalnya cuman mereka bilang selama 10 hari, 1 minggu atau 10 hari dilarang untuk olahraga seperti itu. Kalau saya sih kemungkinan ke arah situ, tapi saya nggak bisa jawab. Harus ada evidence-nya juga. Betul, dok. Dok, saya sambil baca pertanyaan lagi ya, dok. Kalau saya lari keliling lapangan suka jantungnya sakit, pertanda apa ya, dok? Apa ada yang salah dengan jantung saya? Mungkin harus diperiksa juga ya, dok ya? Iya.
Apalagi Jadi kalau pasti misalnya udah mengalami sakit seperti itu, takutnya malah ke arah koroner ya, gitu. tuh. Jadi kalau itu mah otomatis harus diperiksa. Dok, kalau Ya. olahraga, apakah ada waktu yang lebih aman? Pagi, siang, sore, malam? Apakah waktu olahraga mempengaruhi dari kerja jantung? Nah, yang saya dapatkan terus terang saya nggak mendapatkan. Kalau misalnya ini ya sebisanya kita aja sih, baik dari American Heart Association yang saya tangkap sih, mereka nggak ini pagi itu lebih baik dibandingkan siang, siang lebih baik dibandingkan sore. Itu sebetulnya sih yang saya tangkap dari American Heart Association sih, mereka nggak menyebutkan waktu, tetapi mereka bilang kalau misalnya waktunya sangat dia available untuk dia, comfort dengan waktu itu, tidak terganggu, ya itu dikerjakan pada saat Pokoknya itu. olahraga ya dok, 150 Iya. menit 3-5 kali gitu ya dok ya per minggu Iya, ya dok. Total 150 menit. Iya. Kalau moderate intensity, tapi kalau yang vigorous bisa 75 menit ya dok minimal. 75 menit, iya. Sarankan. Dalam 3 hari gitu. Oke. Dok, kalau saturasi 93 tidak ada keluhan lain, saya usia 64 tahun, apakah berbahaya atau tidak? Masih dicari dulu ya dok ya penyebab saturasi rendah. Penyebabnya ya. Apakah ada kelainan paru atau tidak? Kemudian kalau misalnya kalau 93, kita harus lihat apakah ini demam. Saat ini kan kita lagi pandemi seperti ini, justru malah harus lebih aware. Tapi kalau misalnya dia itu, oh ya 93 tanpa keluhan, tapi dulunya dia perokok, mungkin ke arah PPOK, mungkin ke arah dokter paru yang akan lebih. Itu mungkin. Ya, jadi tidak selamanya saturasi turun itu gangguannya di jantung, bahkan mungkin utamanya jantung, malah ya dok ya. Paru. Gitu. Ya. Dok, apakah ada exercise yang disarankan untuk bisa menjaga heart rate agar tidak mudah naik saat olahraga lari? Jadi padahal saya merasa kecepatan lari saya tidak terlalu tinggi, tapi heart rate-nya cepat sekali naiknya dibandingkan yang teman-temannya. Ya. Gitu dok. Ya, kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, kita akan bicara masalah kebugaran ya, fitnessnya. Jadi kondisi orang yang seperti itu, di mana dia dengan aktivitas ringan terus heart rate-nya tiba-tiba naik dengan tinggi, berarti dia fitnessnya kurang bagus sih. Jadi kan kalau misalnya kita tahu bahwa seorang atlet tuh dia mungkin karena saking efektifnya, dia pompa jantungnya menjadi lebih efektif sehingga rate-nya dia akan lebih rendah karena parasimpatisnya yang akan dominan, kan seperti itu. Kalau misalnya kita ini ternyata belum apa-apa, naik rate-nya tinggi, berarti olahraganya belum maksimal. Ya itu harus dilatih dulu supaya nanti lebih reguler, lebih fitnessnya lebih baik, sehingga parasimpatisnya menjadi lebih baik. Itu mungkin. Ini karena pakarnya yang bicara dok di IG Live, ini pertanyaannya banyak sekali sampai ke bawah. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab satu-satu semuanya dok. Cuman ya, enggak. Nanti mungkin kita sampai jam 8, tapi kita akan berusaha untuk pertanyaan teman-teman semua. Ya. Dok, tadi kan menyebutkan nih katanya ARVD. Nah, ARVD itu sebetulnya kalau boleh dijelaskan bagaimana dok? Nah, jadi ARVD itu adalah gangguan irama jantung pada dinding bilik jantung yang sebelah kanan. Adanya kelainan gangguan irama jantung di bilik kanan lah gitu. Nah, bilik kanan ini itu kan adalah aliran darah yang kotor. Jadi dia aliran balik, kemudian setelah itu kembali ke paru-paru. Nah, pada kondisi tertentu di mana otot jantung itu kan di bilik jantung kanan itu akan diisi oleh otot jantung. Nah, pada kondisi ARVD di mana dia itu si lapisan otot jantungnya itu karena kelainannya dia akan diganti oleh jaringan yang lain.
karena diganti oleh jaringan yang lain, maka dia mudah tercetus adanya suatu gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantungnya ini yang bisa mengakibatkan kondisi di mana dia terjadi fatal aritmia, gangguan irama yang sangat bahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, seperti itu. Makanya pada ARVD ini merupakan suatu kekhawatiran bahwa dia bisa tiba-tiba terjadi suatu gangguan irama jantung yang fatal dan itu bisa langsung mengakibatkan kematian. Seperti pemain bola yang yang terkenal juga sih, dia itu di lapangan juga dia meninggal di lapangan dan tidak tertolong. Ada beberapa emang yang kalau Muamba itu masih tertolong ya, meskipun 1 jam dia dilakukan dilakukan resusitasi ya, terus dipasang ICD. Tapi kalau yang ada beberapa yang ARVD ternyata dia tidak tertolong. Nah, seperti itu. Dok, mungkin mau saya minta pendapat dokter sedikit, Dok. Kan kemarin kalau Erikson kita tahu penanganannya luar biasa hebat ya, Dok, luar biasa cepat. Iya. Kalau misalnya di beberapa kasus lain yang di Indonesia kemarin sepertinya masih belum terlalu secanggih atau secepat di sana, Dok. Nah, bagaimana Dok pendapat mengenai 2 kejadian tersebut, Dok? Marquis Kido dan Erikson. Ya, kalau misalnya di lapangan, ya kita sebetulnya bagaimana? Barusan hilang Dokter Widi, gimana? Mungkin sebaiknya penanganan yang tepat itu bagaimana, Dok? Siapkan. Ya, jadi kalau misalnya kita kayak Erikson gitu kan, mereka begitu dia ini arrest itu langsung pertolongan datang dan itu dilakukan resusitasi langsung dilakukan pemompaan jantung, sirkulasinya, kemudian saya tidak tahu apakah dilakukan dengan bantuan nafas atau tidak pada saat itu, karena begitu ini kan pemain yang lain dia langsung menutup, privasinya langsung ditutup. Itu sangat bagus sekali itu yang kapten timnya itu langsung dia memagari sehingga penyorotan dari si kamera itu ya nggak bisa lah, itu bagaimanapun juga privasi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ya bukan hanya di level nasional, mungkin di daerah kita, berarti kita harus melakukan suatu pemberitahuan atau latihan ke masyarakat bagaimana kita melakukan suatu resusitasi sebagai basic life support-nya. Jadi ada pasien misalnya misalnya tiba-tiba pingsan, kita langsung bisa melakukan resusitasi. Ya mungkin itu tugas dari bagian dari organisasi yang itu akan berkaitan dengan politikal. Biasanya kondisi seperti itu, apakah itu dengan bupati, apakah itu dengan wali kota, apakah itu dengan gubernur, dan itu nanti mungkin harus disosialisasikan sehingga begitu ada kita bisa langsung menangani dan segera untuk ditangani lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Iya, Dok, jadi mungkin itu harusnya masuk ke kurikulum pendidikan ya, Dok ya. Jadi kita dari mulai bisa diajarkan itu. Bahkan alat-alat seperti tadi dokter sebutkan, AED kan sebetulnya itu adalah untuk awam ya, Dok, yang bisa menyelamatkan orang. Gitu. Mungkin dan saya lihat sebetulnya AED itu banyak ada sebetulnya. Kayak di bandara itu ada. Cuman saya nggak tahu apakah orang kitanya itu udah bisa melakukan itu atau tidak. Nah, itu mungkin sosialisasinya mungkin apakah dari mulai pendidikan, kemudian juga melibatkan organisasi tertentu misalnya, itu berarti ada peranan dari
political wise-nya, jadi kebijakan politisnya dari situ mungkin, dan itu akan melibatkan pemerintahan kalau menurut saya sih. Baik dok. Dok, ini pertanyaan lagi dok, mungkin sedikit ilmiah. Mohon penjelasannya dok mengenai faktor letak koroner yang berbeda yang dapat mempengaruhi jantung dok. Yang tadi mungkin dokter bilang ada kali dari. Iya. Oke. Jadi kita tahu bahwa di jantung itu ada aorta yang keluar dari jantung, pembuluh darah besar yang keluar dari jantung, itu ada aorta, itu ada kayak apanya, daun katupnya. Nah, itu akan mengeluarkan di atas dari daun katup itu akan keluar pembuluh darah untuk jantung yang kita sebut dengan koroner gitu. Nah, yang kanan itu keluarnya itu di daerah dari katup jantung kanan, sementara yang kiri itu dari katup jantung kiri. Pada saat kelainan tertentu bisa saja si pembuluh darah jantungnya ini itu keluarnya itu dari kanan ya, yang kiri ini keluarnya itu jadi dari kanan gitu. Nah, dia akan melewati daerah di mana si pembuluh darah besar paru dan pembuluh darah besar aorta gitu. Aorta itu yang ke seluruh tubuh. Nah, otomatis pada saat dia melakukan aktivitas, dia akan kejepit gitu. Nah, kondisi seperti itu yang bisa mengakibatkan seseorang terjadi suatu iskemik atau apa ya, kekurangan darah yang mengalir ke jantung. Nah, itu yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi iskemik. Mungkin kondisi seperti ini sama dengan kalau misalnya ada yang disebut dengan istilah muscle bridging. Muscle bridging itu adalah kondisi di mana pembuluh darah yang kiri, yang bagian depan, itu mengalirnya itu di tengah-tengah dari bilik kanan dan bilik kiri gitu. Jadi pada saat dia memompa, dia itu seolah-olah kejepit. Kalau misalnya dia itu terlalu tebal sehingga jepitannya terlalu kuat, otomatis kan dia akan ngejepit sehingga alirannya akan terhambat ke sebelah distal itu apa ya, sebelah yang jauh gitu. Itu akan kejepit sehingga, nah itu akan mengakibatkan seolah-olah daerah yang jauhnya itu kekurangan oksigen, kekurangan makanan, dan itu akan mengakibatkan nyeri dada. Kondisi yaitu adanya suatu iskemik. Meskipun penata laksanaan untuk muscle bridging mungkin masih ada perdebatan apakah dipasang atau tidak, itu bukan nanti mungkin bagian orang yang berkompeten. Aduh. Kita undang dokter ya. Ya. Baik. Dok, mungkin pertanyaan ini apakah perbedaan antara mild, moderate, dan vigorous intensity, mungkin lebih dari heart rate-nya ya dok ya, kalau misalnya kita nanti punya target-target kalau kita olahraga kita menggunakan pengukur denyut nadi ya dok, biar kita bisa tahu olahraga jauh mana. Iya, betul. Gitu. Jadi dok bertanya, apabila kita workout yang lebih tinggi intensitasnya dalam jangka waktu yang pendek, apakah memungkinkan untuk terjadinya kardiomiopati? Apakah kardiomiopati itu karena olahraganya atau kardiomiopati itu karena memang genetiknya dok? Mungkin HCM. Ya, kalau hipertropik kardiomiopati itu karena faktor genetiknya ya. Bukan karena ininya. Ada yang disebut dengan atlet heart tuh, dia biasanya emang sedikit menebal, tapi itu biasanya dalam jangka waktu yang bukan sesaat gitu. Itu jadi ke arah genetiknya. Makanya kalau misalnya kita ngelihat adanya suatu penebalan otot jantung dan ternyata di keluarganya itu ada riwayat kardiomiopati, misalnya hipertrofi kardiomiopati, maka itu secara per definisi orang itu udah disebut bahwa dia udah mendapatkan suatu hipertrofi kardiomiopati.
Meskipun penebalannya enggak di atas 15, misalnya cuma 14, 13 seperti itu udah dikatakan sebagai hipertrofi kardiomiopati. Dok, ini udah muncul peringatan di IG live saya, katanya 1 menit lagi selesai, dok. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab, kita mau ada closing statement mungkin, dok, dari dokter mengenai olahraga dan kematian mendadak nih, apa biar kita olahraganya aman dan terhindar dari kematian mendadak. Silakan, dok. Iya, baik. Untuk olahraga ini pertama kita harus pastikan apakah kita dalam kondisi punya faktor resiko atau tidak. Kemudian target yang akan kita capai sebaiknya kalau menurut saya itu kita target ke low moderate risk saja, low moderate exercise saja, yaitu dengan target heart rate yang sudah ditentukan, misalnya kalau misalnya dari perkiraan, karena banyak juga sih